Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, masuk pada hikam ke 197. Hikam ke 197. Bismillahirrahmanirrahim. Man istagroba ayyun kizahullahu min sahwatihi. Man, barang siapa, istagroba, merasa heran. Man, siapa orang, barang siapa, istagroba, yang merasa heran. Siapa man? Merasa heran, ayyun kiza, menyelamatkan, hu pada man. Ayyun kizau, akan menyelamatkan. Ayyun kizau, akan menyelamatkan, hu ingman, hu pada man. Allahu, siapa Allah. Min sahwatihi, menyelamatkan orang itu, min sahwati, dari sahwatnya man. Wa ayyukhrija, dan akan mengeluarkan, siapa Allahu pada man. Wa ayyukhrija, dan mengeluarkan, dan akan mengeluarkan, siapa Allahu pada man. Min wujudi ghaflatihi, dari ada kelupaannya man. Min wujudi ghaflatihi, dari adanya kelupaannya man, adanya ghaflahnya si man. Kalau dia merasa heran terhadap itu, faqadista jaza. Jawabnya man, faqadista jaza, maka sungguh menganggap lemah siapa si man. Faqadista jaza, maka sungguh menganggap lemah siapa si man. Al-qudrata, pada kekuasaan. Al-qudrata, pada kekuasaan. Al-ilahiyat, yang sifatnya ketuhanan. Wa kana, dan ada Allah, siapa Allah. Ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Itu muqtadira, zat yang maha mampu. Itu muqtadira, zat yang maha mampu. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikam ini, kalau ada orang heran, kok Allah menyelamatkan seseorang dari sahwatnya, atau kok Allah mengeluarkan dia dari keberadaan goflahnya dia. Dulu mah orang brengsek, kok tiba-tiba dia bisa jadi orang alim. Dulu mah orang ahli maksiat, kok tiba-tiba sekarang jadi ahli ibadah. Dulu mah ahli fasik, kok sekarang menjadi walinya Allah. Kalau ada orang yang heran terhadap ini, maka kata Ibnu Athaillah, sungguh dia menganggap lemah kekuasaannya Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu oleh Allah untuk membolak-balikan keadaan seseorang. Maka diceritakan banyak sekali ulama-ulama, wali-walinya Allah yang dulunya adalah ahli maksiat. Misalnya seorang penguasa besar di Irak saat itu, namanya Ibrahim bin Adham. Ada Fudail bin Iyad, ada Abi Ya'za, ada Abi Ya'zi, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang dulunya ahli maksiat. Di Indonesia mungkin siapa? Sunan Kalijaga lah, kira-kira seperti itu. Atau siapa yang dulunya adalah ahli maksiat, ahli orang-orang yang tidak ahli ibadah, tapi kemudian diganti sama Allah keadaannya itu. Keadaannya diganti sama Allah. Lalu kemudian orang heran sama itu. Oh, ahli maksiat kayak begitu kok sekarang menjadi walinya Allah, mana mungkin misalnya gitu. Orang kayak begitu kok sekarang menjadi ahli taat, mana mungkin. Kalau ada orang yang menganggap heran terhadap penyelamatan Allah terhadap syahwat seseorang, atau heran terhadap mengeluarkannya Allah seseorang itu dari wujud goflahnya menuju wujud zikirnya, maka sungguh dia telah menganggap rendah,
menganggap remeh, menganggap lemah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga sudah berfirman dalam beberapa ayat, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah berfoya-foya, orang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Baginda Nabi juga bersabda, lau aznabtum hatta tablugha khatayakum ana as-sama. Seandainya kalian ini berbuat dosa, dosamu ini sepenuh langit, summa tubtum, kemudian kalian ini mau bertaubat, la taballahu alaikum. Niscaya Allah akan menerima taubat atas kalian. Ini kan janji-janjinya Allah. Kalau ada orang maksiat, ahli maksiat, kemudian di akhir hayatnya atau kemudian dia berubah menjadi ahli taat, itu mah bukan hal yang luar biasa. Itu mah hal yang biasa, dan itu adalah bentuk dari kemampuan Allah. Diterima nggak? Ya diterima. Mungkin kalau di zaman, misalkan kita nih hidup di zaman Ibrahim bin Adham, yang saat itu seperti itu, lalu kemudian Ibrahim bin Adham berubah, mungkin kita juga masih meragukan Ibrahim bin Adham itu. Karena cerita-cerita tentang Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, pasti cerita-ceritanya itu tersebar setelah beliau wafat. Karena saat itu teknologinya belum banyak, nggak viral lah gitu, nggak ada video, nggak ada apa. Taruhlah, misalnya Ibrahim bin Adham dikira maling sama marbot masjidnya sendiri, disangkanya maling, diseret dia, sampai kemudian dilempar, berguling-guling dia dari tangga itu. Saking dilemparnya sama si marbot, disangkanya pencuri. Nyampe di situ, nyampe di bawah, bukannya marah dia, tapi dia menyesal, ya Allah, andaikan dulu tangganya saya bikin lebih tinggi, nikmat betul kali ini saya seperti ini. Tapi kan gak bakalan viral kayak gitu kan. Dari mana, WA belum ada, Facebook belum ada. Kalau sekarang kan divideoin langsung diviralin. Begitu. Tapi kan saat itu cerita-cerita kayak begini baru ada setelah beliau wafat. Tapi kalau kita hidup di Ibrahim bin Adham, di Fudail bin Iyad, mungkin juga meragukan apa itu Fudail itu. Orang kayak pencuri kayak gitu, ahli maksiat kayak gitu, sekarang jadi ahli taat. Paling ada maunya itu dia, paling ada begini, paling ada begitu. Paling begitu kita ngelihatnya kan. Nah, kalau ada orang yang menganggap remeh seperti itu, menganggap heran seperti itu, maka sungguh dia telah menganggap remeh, menganggap lemah Allah. Ada cerita, ada seseorang yang dia itu pencuri, ahli maksiat. Nanya sama seorang ahli ibadah, halahu min taubatin, halli min taubatin, apakah aku ini punya potensi untuk bisa taubat? Diterima nggak nih taubatnya saya? Ahli ibadah ini kemudian ngenyek, fastahza'a bihi, ngenyek dia, lu mau taubat? Maka kemudian dia ngenyek, wa ahozza arjunan yabisan, diambillah sama dia itu ranting yang masih basah. Ranting dipotong, ranting pohon dipotong yang masih basah. Terus kemudian waqala lahu hazal arjun. Nah, nih, ambil nih ranting ini. Fa iza ahdara faqad shahat taubatuka. Kalau ini jadi hijau, rantingnya ini jadi hijau, diterima taubatmu itu. Ngenyek begitu. Kan kalau udah dipotong rantingnya kan udah nggak bisa numbuh lagi kan? Dia akan menjadi layu. Nih, kalau ini ranting ini jadi hijau lagi, gitu ya, engkau terima taubatnya. Itu ngenyek itu, gitu ngenyek. Mana mungkin udah kayak begini engkau bisa maksiat. Tapi kemudian orang itu diambil rantingnya, lalu kemudian beribadah. Lalu tiba-tiba faiza faasbaza tayomin mu'salijan akhdar. Maka suatu hari ranting itu berubah menjadi hijau lagi. Itu bentuk kekuasaan Allah. Berapapun, sebesar apapun dosa kita, semua pasti bisa dimaafkan oleh Allah. Asalkan betul-betul taubatan nasuha. Rubbama warodat, hikam selanjutnya, rubbama terkadang kala, warodat datang az-zulmu, warodat datang az-zulmu apa? Kezoliman, perbuatan zolim. Warodat datang az-zulamu apa? Perbuatan zolim, alaika atasmu. Terkadang datang perbuatan zolim, perbuatan kemaksiatan, kegelapan, alaika atasmu. Liyu'arrifaka agar memberitahu siapa Allah kepadamu. Liyu'arrifaka agar memberitahu siapa Allah kepadamu. Qadroma, ukurannya sesuatu. Qadroma, ukuran sesuatu, mana yang memberikan anugerah siapa Allah.
Mana yang memberikan anugerah siapa Allah bihi dengan ma alaika atasmu. Mana yang memberikan anugerah siapa Allah bihi dengan ma alaika atasmu. Lalu kata Ibnu Athaillah, terkadang kita ini dijatuhin dulu sama Allah ke lubang kegelapan, ke dunia kemaksiatan. Terkadang manusia diceburin dulu sama Allah ke dunia gelap, dunia hitam. Untuk apa Allah ini menenggelamkan orang ini ke dalam kegelapan ini? Allah untuk memberitahu kepada orang itu kadar, ukuran, derajat sesuatu yang Allah beritahu, yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi dijatuhin dulu nih, baru kemudian diangkat sama Allah. Karena dia udah dijatuh, kemudian diangkat, baru tahu dia nikmatnya jatuh tadi itu. Nikmatnya keluar dari jatuh. Dulu mungkin kita ini nggak terasa, nggak bisa merasakan nikmatnya punya materi. Tapi kemudian dijatuhin dulu sama Allah ini. Dijadiin susah, kerja susah, nyari duit susah. Dulu mungkin 100 ribu, 200 ribu, nggak ada harganya bagi kita. Pokoknya nggak ada syukur-syukurnya lah kita itu. Terus kemudian dijatuhin dulu sama Allah nih. Sampai kemudian kita ini susah, lalu kemudian dibangkitin lagi sama Allah. Ketika dibangkitin sama Allah ini baru tahu nih rasanya susah ini kayak apa. Dulu mungkin kita nggak punya sensitivitas terhadap orang susah. Tidak punya sensitivitas terhadap orang miskin, terhadap orang yang lagi kesusahan. Lalu kemudian disusahin dulu sama Allah ini kita. Sehingga ketika disusahin kita merasakan susah, lalu kemudian kita dibangkitin lagi sama Allah itu, maka kemudian kita punya pengetahuan yang baru. Ternyata kayak begitu loh nggak enaknya susah. Maka setiap kali dia ketemu sama orang susah, dia akan baik terhadap orang itu. Nah pun juga begitu. Allah terkadang membuat manusia kita ini masuk ke dalam kegelapan dulu, baru kemudian diangkat sama Allah, sehingga kita ini merasa, ya Allah, dulu saya ada di dunia hitam kayak begini, sekarang bisa balik lagi kayak gini ya Allah. Syukurnya nikmat. Karena kita ini kan orang yang Islamnya ini Islam yang udah lahir gitu, Islam bawaan kita ini kan, kelahir udah dapat Islam, udah punya iman. Lalu karena kita lahir ini udah gak punya Islam, punya iman, terkadang manusia ini gak tahu nilainya iman, gak tahu nilainya Islam. Diceburin dulu sama Allah ke dunia gelap ini, lalu kemudian diselamatin lagi sama Allah, baru tahu nikmatnya iman tuh kayak apa gitu. Nikmatnya jadi Islam itu kayak apa? Nikmatnya orang punya agama itu kayak apa? Nikmatnya orang punya Tuhan itu kayak apa? Baru dia seperti itu. Nah itulah yang kata Ibnu Athaillah. Terkadang orang itu diceburin dulu baru. Karena nailas sayyi ba'da tolab alazzu wa azzu minal masaki bi ghairi tolab. Karena memperoleh sesuatu setelah mencari itu lebih lezat dan lebih mulia daripada ongkang-ongkang kaki tanpa susah. Memperoleh sesuatu setelah kita berusaha kuat lalu kita dapat, itu lebih dahsyat, lebih lezat, lebih enak daripada ongkang-ongkang kaki tanpa ada susah payah. Wal mahabba ba'dal qati'ati ahla minal mahabba bilal qati'ah. Sama, cinta kasih mahabbah setelah adanya rintangan lebih manis daripada mahabbah tanpa ada rintangan. Anda nembak perempuan, lalu kemudian langsung diterima, itu kurang nikmat itu. Kurang nikmat. Tapi ketika Anda dekat seorang, dia kabur. Anda deketin lagi, dia kabur. Anda segala macam sampai Anda bacain doa ini. Baru kemudian dia tunduk sama Anda. Itu akhlak itu katanya tuh. Akhlak lebih manis itu. Ketimbang Anda baru ngomong, mau jadi pacaran saya. Oh mau banget bang, mau banget bang. Oh tuh kagak ada enaknya itu. Gak ada enaknya itu. Nanti Anda akan mencoba ke yang lainnya juga soalnya gitu. Wasofa ba'dal khofa asfa minas sofa bila jafa. Bersih, suci setelah adanya buih itu lebih murni, lebih suci daripada kesucian dengan tanpa buih. Intinya apa? Intinya adalah memperoleh sesuatu setelah kita berusaha payah, berusaha itu lebih dahsyat, lebih bersyukur kita ketimbang memperoleh sesuatu tanpa ada apa-apa. Misalnya makanya kan kata orang-orang politik gini. Coba tanya orang politik. Uang politik itu uang panas apa uang adem? Kenapa? Karena dapatnya gampang. Uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. Zaman Pilpres itu 400 juta, 500 juta. Itu gampang banget dapat uang segitu gitu dia. Tapi cepat juga habisnya. Kenapa? Karena memang begitu gitu loh.
Tapi Anda kerja nih sebulan ngumpulin duit, lalu kemudian dapatlah sebulan itu 100 juta. Eman-eman Anda itu ngeluarin duit itu. Ada syukurnya gitu. Pengen beli sesuatu, ada syukur. Bukan pelit, tapi ada syukurnya gitu. Ya Allah, Alhamdulillah saya kerja kayak begini, lalu saya menghasilkan kayak begini. Tapi kalau Anda di dunia politik, nggak ada susah payahnya itu. Duit itu gampang, jadi ngalir aja kayak begitu gitu. Nggak ada syukur-syukurnya gitu. Nah, makanya tadi kata Ibnu Athaillah balik. Kalau ada orang dijolimi, dia masuk ke dalam ke dalam kegelapan, udah itu usnuzonkan saja, udah doakan saja segera orang itu, teman kita siapapun yang kita lihat itu kemudian dibangkitkan lagi sama Allah. Barangkali dia memang lagi disengajakan sama Allah untuk diceburin dulu ke dunia yang tidak baik, maka kemudian dia balik lagi nanti dengan dengan sesuatu yang baik. Kan banyak juga teman-teman dulu ngaji, habis itu kagak ngaji malah maksiat. Terus gimana nih bang? Gini. Udah biarin, nanti balik lagi dia. Sudah, nanti balik lagi kok. Nanti balik lagi. Ternyata iya, memang balik lagi. Ketika balik lagi, sudah punya keyakinan yang lebih dari yang sebelum gitu. Tapi Anda jangan coba-coba. Maksudnya jangan sengaja, biarkan saja Allah yang, oh kalau gitu gua kegelapan dulu deh. Nanti kan gua balik lagi. Nanti ngomong katanya abang ambil, kenapa kagak ngaji? Saya lagi mau menceburkan diri dulu katanya. Iya kalau punya umur gitu. Maksudnya ini biarkan semua Allah yang mengalirkan gitu, yang mengalirkan. Jadi nanti banyak teman-teman, sering teman-teman saya bilang, dulu tuh ngaji rajin banget kok sekarang malah jadi begini. Sudah. Kalau memang itu barangkali itu sedang diperjalankan sama Allah, nanti dia akan kembali lagi punya keyakinan baru lagi dia. Jadi maka kemudian tidak ada yang buruk bagi kita, tidak ada yang buruk bagi apapun yang terjadi sama siapapun, diri kita sama siapapun, tidak ada yang buruk. Asalkan kita husnuzonkan bahwa semua adalah mencari kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.